Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya perawat Nika dan saya senang dipanggil dengan Susnika. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Patricia, sini panggil Cia. Baik Mbak Cia. Saya dapat konfirmasi dari keluarga dan teman Mbak bahwa Mbak memukul orang, tiba-tiba memukul orang yang tidak dikenal, dan kata keluarga Mbak sering menyakiti diri Mbak sendiri dan sering nangis histeris teriak-teriak seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa ya Mbak penyebabnya? Saya tuh diselingkuhin pacar saya, Sus. Terus kemarin waktu saya jalan di taman, saya tuh lihat orang mirip selingkuhan. Sus, terus kemarin waktu saya jalan di taman, saya tuh lihat orang mirip selingkuhan pacar saya. Saya pukul, saya tonjok, Sus. Tapi Mbak tahu nggak sih kalau yang Mbak lakukan itu nggak baik, salah. Mbak tuh merugikan diri Mbak sendiri, merugikan orang lain, merugikan keluarga Mbak juga. Ya tahu. Mbak mau nggak saya ajarkan untuk supaya bisa mengontrol emosi Mbak? Kita akan melakukan SP namanya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia ya? Kita mau dilakukan di mana Mbak? Di ruang tamu, di ruang makan, atau di lapangan? Lapangan aja deh, menonjok orang lagi. Loh, ayo ikut saya ke lapangan Mbak. Tapi nggak boleh nonjok orang-orang ya. Baik Mbak, seperti kesepakatan kita tadi bahwa kita akan melakukan SP pertama yaitu teknik napas dalam di lapangan ya. Sebelumnya Mbak mau lakukan berapa lama Mbak? 5 menit, 10 menit atau 15 menit? 5 menit ya Mbak? Baik. Pertama-tama sekarang saya dulu ya yang praktekkan, nanti Mbak gantian prakteknya ya. Mbak tolong perhatikan saya. Ini merhatikan, Sus. Iya Mbak, maaf. Yang pertama itu tarik nafas secara perlahan dari hidung, lalu hembuskan secara perlahan dari mulut. Lakukan teknik tersebut selama 3 kali. Coba sekarang Mbak praktekkan Lagi dong, ulangin, katain lagi. baik, sekali lagi ya saya praktekkan, mohon diperhatikan baik-baik kok. Itu tarik nafas perlahan dari hidung, lalu hembuskan dari mulut. Sekarang coba Mbak praktekkan 3 kali ya Mbak, secara berulang. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi sekiranya nanti Mbak merasa emosi atau ingin memukul orang lagi, ada perasaan ingin memukul orang atau ingin menyakiti diri sendiri, Mbak maaf tolong perhatikan saya. Nanti Mbak dapat melakukan teknik napas dalam yang telah kita pelajari hari ini. Tolong dicatat di buku harian Mbak. Gua tulis. Ya. Oke, biar Mbak nggak lupa. Dilakukan secara rutin ya Mbak, supaya Mbak makin pandai mengontrol emosi Mbak. Maaf Mbak. Oke, besok kita akan lanjut SP kedua, yaitu teknik memukul bantal. Mbak mau dilakukan di jam berapa? Jam 9? Jam 9 aja dah. 9 aja dah. Jam 9 ya. Selamat pagi Mbak, masih ingat dengan saya? Pagi, masih. Kalau masih, coba Mbak sebutin nama saya. Susnika kan? Iya, benar banget. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah Mbak masih sulit mengontrol emosi Mbak? Masih. Oke. Mbak sudah mempraktekkan apa yang kita pelajari kemarin? Sudah. Mbak masih ingat? Masih. Coba Mbak praktekkan terlebih dahulu. Tarik nafas 3 kali. Baik, jadi benar ya, untuk hari ini kita akan lanjut ke SP kedua, yaitu teknik memukul bantal.
Mbak mau dilakukan di mana? Di ruang tamu, di ruang makan, atau di lapangan? Ruang tamu aja. Mbak mau dilakukan berapa menit? 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? Menit. Oke, kalau begitu saya praktekkan dulu ya Mbak teknik memukul bantalnya. Baik, sekarang saya praktekkan dulu ya Mbak, nanti Mbak ikutin saya. Pukul bantal kuat-kuat. Sekarang giliran Mbak. Kalau apa Mbak sambil teriak-teriak juga nggak apa-apa biar Mbak merasa lebih baik. Jelek lu! Kayak mau Seperti itu ya Mbak, jadi nanti ketika Mbak merasa ada perasaan ingin mukul orang atau tiba-tiba Mbak emosi Mbak tidak terkontrol, Mbak dapat melampiaskan dengan teknik memukul bantal atau dengan teknik napas dalam yang kemarin kita praktekkan. Jangan lupa catat di buku harian Mbak ya. Besok kita akan lanjut SP ketiga. Mbak mau dilakukan di jam berapa? Jam 9, jam 10, atau jam 11? Jam 9 aja. Jam 9 ya. Baik, kalau gitu. Selamat pagi Mbak. Pagi. Masih ingat dengan saya? Masih Susmika kan? Iya, benar banget. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah Mbak masih sulit mengontrol emosi Mbak seperti hari-hari sebelumnya? Lumayan sudah bisa. Oke, jadi sekarang kita lanjut SP ketiga ya, yaitu 5 benar obat. Sebelum kita lanjut SP ketiga, saya mau tanya, Mbak masih ingat nggak yang kita praktekkan 2 hari kemarin? Masih. Coba sebutin apa aja. Tarik nafas, lalu memukul bantal. Coba Mbak praktekkan. Tarik nafas 3 kali, lalu memukul bantal. Oke, jadi sekarang kita lanjut SP ketiga ya. Mbak mau dilakukan di mana? Di ruang tamu atau ruang makan? Atau mau di lapangan? Ruang makan aja. Ruang makan. Mbak mau dilakukan berapa menit? 5 menit? 10 menit? 15 menit? 5 menit. Oke. Jadi pertama-tama itu kan ada 5 benar obatnya. Jadi yang pertama itu benar pasien, benar dosis, benar obat, benar waktu, dan benar dokumentasi. Coba sekarang Mbak praktekkan, sebutkan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Benar obat, benar pasien, benar dosis, benar dokumentasi, benar waktu. Oke, jadi benar ya Mbak. Jangan lupa catat di buku harian Mbak ya. Jadi ketika Mbak emosi, ada rasa emosi kembali itu, Mbak dapat mempraktekkan apa yang sudah kita praktekkan kemarin, seperti tarik nafas dalam, teknik memukul bantal, dan 5 benar obat. Baik, Sus. Besok kita lanjut SP keempat. Mbak mau dilakukan di jam berapa? Jam 8, jam 9, atau jam 10? Jam 8. Oke, jam 8. Selamat pagi Mbak Cia. Masih ingat dengan saya? Masih. Susmika kan? Iya, benar. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah Mbak masih suka emosi? Tidak, Sus, sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Syukurlah kalau begitu. Apakah Mbak sudah melakukan apa yang sudah kita pelajari ketika Mbak merasa emosi atau ingin memukul orang gitu? Apakah Mbak masih ingat apa yang sudah kita praktekkan kemarin? Masih. Coba tolong dipraktekkan kembali dari SP pertama. Yang pertama itu tarik nafas 3 kali. Lalu yang kedua itu memukul bantal. Ketiga itu 5 benar obat, benar dokumentasi, benar waktu, benar pasien, benar
dosis. Baik, bagus kalau begitu. Sekarang kita akan lanjut SP keempat, yaitu SP saya. Karena di sini saya tidak satu agama dengan Mbak dan tidak juga dengan Mbak. Nanti saya akan meminta rekan saya untuk membantu Mbak dalam hal ibadah. Baik, Sus. Nanti kita akan ke musola ya. Sebelumnya, Mbak mau bilang berapa lama? 5 menit, 10 menit, 15 menit? 10 menit. Baik, 10 menit ya. Baik, kalau begitu mari ikut saya, nanti saya tunggu kalian. Dan ini rekan saya yang nantinya akan membantu Mbak dalam melakukan ibadah, namanya Suster. Mari Mbak, ikuti saya. Ayo Mbak, ikuti saya ajarkan cara mengambil wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Cia. Selamat pagi. Bagaimana perasaan hari ini? Saya merasa jauh lebih baik Sus dari sebelumnya. Baik, syukurlah kalau begitu. Karena dilihatnya dari beberapa hari ke belakang perkembangan Mbak itu udah jauh lebih baik. Nah, hari ini Mbak sudah diperbolehkan pulang. Tapi sebelum pulang saya mau evaluasi sedikit. Apakah Mbak sudah mempraktekkan semua yang telah kita pelajari 4 hari belakangan kemarin? Sudah. Bagus. Di sini saya ingin mengevaluasi, coba Mbak praktekkan ulang dari SP pertama sampai SP terakhir kemarin. Yang pertama, tarik nafas 3 kali. Lalu kedua, memukul batai. Lalu setelah itu 5 benar obat. Benar obat, benar waktu, benar dosis, sampai pasien, benar dokumentasi. Lalu setelah itu berdoa kepada Tuhan. Baik, bagus. Baik. Di sini Mbak sudah diperbolehkan pulang. Nanti kalau misal sewaktu-waktu Mbak merasa terpancing emosi kembali, Mbak dapat melakukan SP tersebut. Mbak bisa mempraktikkan SP tersebut agar Mbak bisa melakukan emosi dan Mbak merasa tenang. Tadi saya antar ke keluarga Mbak. Ikut saya. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Perawat Dona yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan keluarga Ibu Cia? Selamat siang, baik benar dan keluarga Cia. Baik Bu. Jadi mengenai kondisi pasien sudah sangat baik dalam mengontrol emosinya dan pasien juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun ada yang perlu diperhatikan. Emosi pasien bisa kapan saja muncul, maka dari itu keluarga jangan sampai membiarkan pasien merasa sedih sendiri sehingga emosi pasien ke-trigger kembali. Karena pasien sangat memerlukan dukungan dari keluarga dan teman sekitar. Tolong keluarga juga membantu mengingatkan pasien untuk selalu minum obat yang telah diberikan secara tepat waktu. Apabila obat pasien sudah habis, keluarga dimohon untuk segera menebus obatnya kembali sesuai dengan resep yang telah diberikan dokter. Jangan biarkan pasien telat obat karena takutnya akan memperburuk kondisi pasien. Apabila emosi pasien muncul dan sudah tidak dapat terkontrol lagi dan melakukan sesuatu yang membahayakan pasien atau orang lingkungan sekitar, maka keluarga harus cepat-cepat membawa pasien ke rumah sakit kembali. Baik, Sus. Terima kasih ya, Sus. Terima kasih Sus. Kami pamit dulu ya, Sus. Baik, Terima Ibu. kasih Sus. Itu Cia.
Makasih ya.